Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari membaca ayat-ayat seputar bulan Dzulhijjah. Ya, dan ayat yang kita akan baca di malam ini adalah ayat dari surah Al-Hajj ayat 28. Surah Al-Hajj ayat 28. Ya, ini tentang masalah dari amalan-amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Ya. Dipetik padanya tentang amalan-amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Baik. Kita baca dari ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imal ba'isal fakir. Baik. Dikatakan di sini dari terjemahan mana ayatnya? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan juga agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang Dia rezekikan kepada mereka, maksudnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha wa at'imal ba'isal fakir, makanlah darinya dan berilah makan pada al-ba'is al-fakir. Ya, ini ayat sebenarnya ada hubungannya juga dengan masalah hewan kurban, ya. Hanya kita tidak bahas di sebagian pembahasan masalah hewan kurban itu. Ya, kita fokus pada pembahasan seputar amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, dikatakan tadi di situ di awal ayat, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan, ya, menghadiri dari manfaat-manfaat untuk mereka. Ini masalah ibadah haji, ya. Karena diterangkan di awal di ayat sebelumnya, wa adzin fil nasi bil hajj, gitu kan? Dan izinkanlah pada manusia untuk berhaji. Ya, jadi ayat ini berkaitan banyak pembahasan di sini, ya. Ada masalah haji, ada masalah amalan di bulan Dzulhijjah, dan juga ada masalah hewan korban. Ya, tapi di pembahasan haji kita tidak bahas, ya, karena di sini kan kita tidak berhaji. Ya, belum ada kewajiban, ya, untuk kita. Nah, tapi yang ada di sini, yang ada di depan kita adalah bulan Dzulhijjah. Adalah bulan Dzulhijjah. Baik. Ya, dikatakan tadi liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Ya. Di sini manfaat-manfaat ada sebagian penafsiran di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan manfaat-manfaat di sini dia berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, al-maghfirah. Dan juga ada yang mengatakan manfaat di sini mencakup manfaat dunia dari pasar, perdagangan, ya. Dan juga ada yang mengatakan dia lebih umum daripada itu, lebih umum, ya, bisa mencakup manfaat dunia dan manfaat akhirat, ya. Karena dimaklum, ya, di musim haji itu di Masjidil Haram
dan tempat-tempat ya manasik haji itu tidak semua orang murni beribadah. Ada yang datang memang untuk berdagang, ya, jualan begitu ya. Memang disiapkan tempat-tempat ya untuk orang-orang menjual dari masa dahulu. Ya, dan sekarang sudah ada toko-toko ya dirapikan. Itu dari sisi manfaat dunia. Ya. Jadi mereka kadang tidak berhaji, tapi mereka apa? Datang untuk berdagang. Ya. Di Mekah ketika itu ya. Nah, kemudian juga dari manfaat akhirat itu sangat tampak sekali ya di musim haji. Ya, mungkin akan diuraikan di pembahasan-pembahasan yang lain seputar masalah haji itu. Ya, jelas dikatakan di sini liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat, mencakup manfaat dunia dan manfaat akhirat. Nah, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah, ya, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi, ya, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Tapi diterangkan di tafsir kebanyakan para sahabat dari ahli tafsir, hari-hari yang dimaklumi di sini adalah hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, itu penafsiran kebanyakan ulama dari kalangan ahli tafsir. Ini sisi pembahasan kita di sini ya. Dikatakan fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ya. Hari-hari yang telah dimaklumi di sini ditafsirkan oleh para ulama di tafsir kebanyakan mereka, yaitu hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama ada yang menafsirkan hari-hari yang dimaklumi di sini adalah hari Arafah, ya. Hari Arafah masuk juga di apa? Dari 10 rangkaian hari-hari Dzulhijjah kan? 10 awal Dzulhijjah ini. Ya, hari Arafah masuk ya dari situ ya. Ya. Kemudian juga dari hari-hari yang dimaklumi kata mereka, hari Arafah, hari An-Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, itu penafsiran yang lain ya dari sebagian ahli tafsir. Jadi kesimpulan di sini pada ayat lafaz fi ayyamin ma'lumat, ya, agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Itu ada dua penafsiran. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Dan juga ada yang mengatakan dia adalah 5 hari saja. Dari hari Arafah, hari An-Nahr 10 Dzulhijjah, tambah 3 hari-hari tasyrik. Ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, tapi itu tidak ada masalah ya. Dua-dua dari pendapat itu, dua-duanya itu ada sisi kekuatan. Ada sisi kekuatan. Pendapat yang pertama juga itu dari pendapat kebanyakan ulama, itu betul. Karena di 10 hari awal Dzulhijjah ini ada zikir-zikir yang disyariatkan dibaca ya. Nah, ketika awal 10 dari Dzulhijjah ini. Ya, dibikin pula di hari-hari tasyrik juga seperti itu. Ada zikir-zikir yang dibaca ya dari takbir. Ya. Mirip dari zikir yang dibaca juga di awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi ini dari fokus pembahasan kita di sini ya. Jadi di awal-awal 10 Dzulhijjah ini ada syariat zikir kepada Allah. Ya, zikirnya diterangkan rinciannya di hadis. Ya, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya. Saya bacakan hadisnya ini ya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, ya.
adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Ya. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu 'inda Allah wa la habbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr." Ya. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa tahmid. Nah. Ya. Lihat dari terjemahan maknanya, ma min ayyam, tidak ada dari hari-hari lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah minal amali fihinna, dari beramal pada hari-hari tersebut, dari hari-hari yang 10 ini. Maka kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari yang 10 ini dari membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Apa itu tahlil? Tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah. Ya. Dia besarkan Allah, dia puji akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini segera dimaklumi ya dari makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. La ilaha illallah bisa ditambah dengan wahdahu la syarikalah. Ya. Semata dan tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, hanya untuk Allah, hanya untuknya lah ya kekuasaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ya maha mampu atas segala sesuatu. Ini dari bacaan tahlil yang banyak diperbanyak ya di 10 hari Dzulhijjah. Dan kita sekarang sudah masuk ya. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah ini. Ya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua dia baca takbir. Ya, takbir dari hal yang telah kita maklumi ya. Dibesarkan Allah. Bisa diulangi 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Itu yang sudah kita sering dengarkan ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Apa arti Allahu akbar? Ya, Allahu akbar artinya Allah Maha besar. Ya. La ilaha illallah tadi sudah diterangkan. Allahu akbar walillahil hamd. Dan hanya untuk Allah segala jenis pujian. Ya. Dan juga ada lafaz takbir yang lain ya, diterangkan dari sebagian para sahabat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dia baca tahmid. Ya, at-tahmid yaitu dia baca alhamdulillah. Ya. Dia baca alhamdulillah. Ini dari ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hendaknya dia bersyukur ketika telah dimasukkan di bulan Dzulhijjah ini. Ini dari hari-hari terbaik di kehidupan dunia. Sudah kita bacakan keutamaannya dalam riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Ya, sebaik-baik hari-hari dunia adalah hari-hari yang 10 ini. 10 Dzulhijjah atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Ini dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan hari-hari yang paling terbaik di kehidupan dunia secara mutlak. Ya. Dan para sahabat dimaklumi ya dari perbuatan mereka, seperti dinukil dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, itu mereka sudah bertakbir di pasar-pasar. Ya, tatkala telah masuk 10 Dzulhijjah ini. 10 awal dari bulan apa? Dzulhijjah. Ya.
dia angkat suaranya ketika masuk pasar. Ya. Hanya kalau mungkin sekarang kita masuk pasar kita bertakbir mungkin dibilangin bawa lagi ajaran baru mungkin. Padahal ini ajaran yang sudah lama diamalkan oleh para sahabat. Ya. Jadi para sahabat itu ketika masuk 10 awal Dzulhijjah ini dari tanggal 1 itu sudah bertakbir mereka. Ya. Takbirnya umum di segala keadaan, di segala waktu. Ya. Nah, bukan hanya setelah salat ya. Karena setelah salat itu kan belum disyariatkan. Ya nanti disyariatkan, nanti akan diterangkan ya dari awal subuh hari di hari Arafah. Terus berlanjut sampai akhir hari-hari tasyrik. Itu takbir muqayyad namanya, yang diikat dengan waktu dan tempat setelah salat 5 waktu. Tapi kalau dari awal Dzulhijjah ini itu sudah ada syariat bertakbir. Ya, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia perbanyak membaca alhamdulillah, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari amalan-amalan ya yang diamalkan di awal 10 Dzulhijjah ini. Ya, ini kita bicara sekarang masalah amalan khusus ya. Amalan khusus. Ya, kalau amalan umum kan dimaklumi banyak dari hal yang merupakan kewajiban kita setiap hari. Ya, seperti salat 5 waktu, salat-salat sunnah, ya, bersedekah, membaca Al-Qur'an, ya, berzikir pagi dan petang. Ya, dan selainnya dari amalan-amalan yang saleh yang telah dimaklumi di setiap harinya berjalan. Tapi ada amalan khusus. Tadi ya, diperbanyak apa? Membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Adapun untuk perempuan, ya dimaklumikan perempuan dia tidak mengangkat suaranya ya. Ya di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum. Tapi dia baca juga secara sir ya dari lisannya. Dan itu ada pahala. Ya. Dan dia mengikuti dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin dari amalan soleh yang khusus diamalkan di awal 10 Dzulhijjah ini. Ya, diterangkan di ayat tadi itu ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan mereka agar membaca zikir dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Pada hari-hari yang telah dimaklumi. Baik. Kemudian dari amalan yang lain lagi, dari amalan khusus yang lain, ketika telah masuk ya 10 Dzulhijjah ini, nah dia baca doa ketika melihat hilal awal Dzulhijjah itu ya. Nah, itu ada doa yang diajarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ya, nah, ya mohon pada Allah dari kebaikan, ya. Yang ada di bulan ini, penjagaan dari syaitan, ya, keridhaan dari Allah Ar-Rahman. Baik. Allahumma dakhilna alaihi bil amni wal iman. Nah, wassalamati wal islam. Ya. Wa jiwari minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Itu doa dibaca ya. Ketika telah melihat hilal Dzulhijjah. Allahumma adkhilna alaihi bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami dalam bulan ini dalam keadaan aman dan penuh keimanan. Ini pentingnya kita baca ya. Karena ada orang yang ketika dia masuk di bulan Dzulhijjah mungkin dia tidak diberi keamanan. Ya, dari sebagian saudara-saudara kita di Palestina, ya, itu diliputi oleh ketakutan. Nah, hendaknya seorang dia bersyukur kepada Allah ketika dia masuk di bulan Dzulhijjah ini dan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keimanan. Ya. Wassalamati wal Islam.
dan dia juga memohon keselamatan dan diberi keislaman. Ya. Kemudian yang ketiga, wajiwari minasyaiton, dan dijaga dari gangguan syaitan yang senantiasa memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dia baca waridwanin minar rahman, dan dia memohon keridhaan dari Allah Ar-Rahman. Ini doa dihafal oleh para sahabat ya, sebagaimana mereka menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi hendaknya dihafal ya, doa ketika melihat hilal dari Dzulhijjah atau hilal di setiap bulannya, seperti itu. Ya, kemudian dari amalan yang lain lagi yang diamalkan di awal Dzulhijjah ini, itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia masuk di bulan ini dalam keadaan dia penuh, dia mempunyai hati yang bersih. Ya, itu adalah manfaat tobat kan? Dia tobat dengan tobat yang nasuh. Kalau dia punya kesalahan, diperbaiki dari kehidupannya dan seterusnya. Karena tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan, dosa dan maksiat. Ya, itu dipanggil ya oleh Allah di surah Az-Zumar oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Kata Allah, wahai para hamba-hambaku, katakanlah kepada para hambaku, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas pada jiwa-jiwa mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah, sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Ya. Mungkin dari hal yang diamalkan ya ketika seorang masuk di bulan Dzulhijjah ini, dari amalan soleh khusus dalam masalah ini. Dan kemudian juga dari amalan yang lain lagi yang diamalkan, tadi sudah diterangkannya, ya, dibaca takbir. Nah, ya. Kemudian dari amalan yang lain lagi dia berpuasa. Ya. Ini ada syariat puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah itu kan masuk sudah hari Arafah ya. Sudah hari Arafah. Itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ahmad dan selainnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, ya, kata mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka, ya, senantiasa berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura dimaklumi ya, tanggal 10 Muharram. Wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi ada puasa sunnah di sini ya. Ya, ada puasa sunnah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Jadi mulai besok itu sudah ada syariat puasa. Ya, sampai 9 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Dan tidak ada masalah kalau misalnya dia punya udzur seperti perempuan haid atau hal-hal yang lain lagi dari udzur. Mungkin dia tidak bisa puasa lengkap, itu tidak diganti ya. Dia bukan seperti puasa Ramadan. Kalau dia misalnya batal, diganti, tidak ya. Ini puasa sunnah. Dia maksimalkan hari-harinya dengan berpuasa. Nah, mungkin dari hal yang lebih utama ya dalam masalah ini. Ya. Kemudian dari amalan yang lain lagi yang diamalkan, dari amalan di bulan Dzulhijjah ini di awal-awal, ini khusus bagi yang sudah niat ingin berkurban. Itu ada amalan khusus ya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Itu diterangkan dalam hadisnya, dilarang dia sudah nggak boleh mencukur rambutnya dan mengelupas kulitnya misalnya. Nah, itu dari hal yang diharamkan.
Tapi ini berlaku bagi siapa? Bagi yang sudah berniat untuk berkorban, menyembelih korban. Ya, dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Ya, jika telah masuk 10 awal dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka jangan dia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ya. Diterangkan di hadis yang lain, fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi. Hendaknya dia menahan dari memotong rambut dan memotong kuku. Ya. Jadi itu yang dilihat ya. Ini bagi siapa yang ingin berkorban. Tapi kalau dia tidak ada niat berkorban, maka ini tidak ada masalah. Dia cukur rambutnya, dia kelupas kulitnya, atau dia potong kukunya. Dipahami ya? Baik. Kemudian dari amalan yang lain lagi yang dikhususkan di sini di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, nanti kita akan lewati juga insyaallah taala mungkin juga, yaitu dia berpuasa di hari Arafah. Ini di hari terakhirnya nanti ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ada keutamaan khusus. Dalam riwayat diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya, kata beliau, siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Berpuasa di hari Asyura, kata Nabi, aku berharap kepada Allah bisa menggugurkan dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya dan pada tahun yang setelahnya. Maksudnya tahun yang sekarang ini. Begitu ya. Itu dari manfaat, dari faedah, dari pahala berpuasa di hari apa? Asyura. Ya. Kemudian dari amalan yang lain lagi yang diamalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, ya, yaitu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia masuk di hari Arafah. Ya, diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini dari rangkaiannya dari 10 awal Dzulhijjah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan para nabi sebelumku, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah kita terangkan ya dari terjemahannya. Ya. Jadi ini amalan khusus ya. Dia banyak berdoa kepada Allah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian dari amalan yang lain lagi, tadi bagi yang menyembelih korban ada syariat korban ya. Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha. Baik, itu ada syariat khusus dalam masalah itu ya. Nah, kemudian dari hal yang lain lagi, ya, dia agungkan, dia makmurkan dari waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah di sini secara umum. Diisi dengan berbagai macam ibadah. Dari ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, secara umum seperti itu. Dan para sahabat itu atau para as-salaf itu diterangkan ya oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala. Ya, kebiasaan para as-salaf itu mereka mengagungkan 3-10. Ya, mereka agungkan 3 apa? 3 perkara yang jumlahnya 10. Yang pertama, mereka agungkan 10 terakhir Ramadan. Ini dari kebiasaan para as-salaf. Di 10 terakhir Ramadan itu mereka giat beribadah ya. Dan 10 yang kedua, mereka agungkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini juga ada kegiatan ibadah yang sangat banyak dari mereka. Dan 10 yang ketiga, yaitu 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dari bulan Muharram. Ya. Ini 3-10 yang diagungkan oleh para as-salaf. Diterangkan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala.
10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Ya. Kemudian di hari raya, di situ ada ibadah yang lain lagi. Ya. Seorang dia berlapang-lapang dalam masalah makanan, itu kan sudah diharamkan puasa padanya ya. Di hari-hari tasyrik juga Nabi terangkan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, ya, wa dzikri lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini ya, amalan soleh itu diperbesar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tadi kan sudah kita baca hadisnya. Ma min ayyam a'zamu indallahi wa la habbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Ya, tidaklah ada dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah dari beramal pada hari-hari yang 10 ini. Yang sudah kita bacakan juga di hadis yang lain di awal pertemuan di sesi pertama, ya, diterangkan di situ bisa mengalahkan dari pahala jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan soleh ya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Baik. Maka ini sekilas dari sebagian dari amalan soleh yang bisa diamalkan dari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita simpulkan dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Ya, di sini diterangkan kepada kita dari ya faedah ayat liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan dari manfaat-manfaat ya bagi mereka ya. Yang menunjukkan di sini dari banyak manfaat dalam ibadah haji itu ya. Tadi sudah diterangkan dari manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dan juga ada dari ayat yang telah kita bacakan terdapat dari keutamaan berzikir kepada Allah di hari-hari 10 Dzulhijjah ini ya. Masuk padanya membaca Al-Quran itu diperbanyak ya, sehingga nanti di hari ke-10 bisa diselesaikan ya 30 juz. Itu dari semangat para as-salaf dalam menghidupkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi sekilas tentang masalah itu ya. Ya, mungkin ada banyak kekurangan. Nah, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.